Anjing ini sangat setia kepada induk semangnya. Tapi orang maliang cadik pak. Baca dianya. Nyo cali anjing ko panyala suko menggigi orang. Nyo bawa godok ke sini. Jolonyo anjing ko menyala memanjik-manjik pagarnya untuk menggigi orang. Orang maliang ko santiang. Nyo itu godok. Anjing lah itu salah. Aikunya nya geleng-gelengan. Habis sifat penyalaknya tadi. Dah ada leh. Banyak orang nama dia itu gini. Subscribe jangan apa entah je tunjuk. Dia mengangur saya menjelik tu. Ya kan? Ya kan? Entah je tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang kita setiap saat meminta tolong kepadanya. Pertama urusan dunia, yang kedua urusan akhirat. Andaikan ada manusia yang dipercaya oleh Allah untuk membangun bumi dan memakmurkan bumi ini tanpa izin dan reda dari Allah, semuanya akan hancur. Begitu juga pemimpin yang dipercaya oleh Allah memimpin bumi ini, tapi kalau dia tidak betul jadi pemimpin, maka juga dia akan dihancurkan oleh Allah. Jadi dalam urusan dunia, lebih-lebih dari sekarang dan sampai masa yang akan datang, dunia ini kalau kita lihat, limo kapeh jolimo sariang, katigo jolimo lunggo, makin kateh kamukin sariang, antah kabaanan katibo. Kalau kita lihat tindak tanduk manusia di muka bumi ini, banyak yang menantang Allah. Orang yang kita percaya untuk mengobati luka. Kalau di Minang pak, kan luko batawe, sakit baube, damam batawa. Ya kan? Walaupun yang menyembuhkan Allah, berobat itu syariat. Kalau kita ibaratkan di dunia ini sudah banyak manusia-manusia yang diharapkan untuk memberikan obat itu, tapi dia yang rusak. Ada pantunnya di orang pekumbuh. Ada ndak apa-apa nan orang pekumbuh? Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nan gadang, tampak nan dari gunung sago. Baakolah lay dunia kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dukun mau be lah damam pula. Acu itu keadaan dunia kok semakin katek. Tak masuk di negara awak. Ya kan? Ulama itu apa fungsinya? Minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan umat dari yang gelap kepada yang terang. Maka disebut di Minang Ninyo Suluh Bendang. Suluh itu pak, ada semacam peralatan penerangan, itu diambil dari buluh, kemudian dia ge minyak tanah, dia ge sumbu. Ya kan? Bagaimana suluh itu seluruh di sekitarnya akan jadi terang. Ya. Ulama diibaratkan sebagai suluh itu.
suluh bendang dalam nagari, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Tapi kinilah banyak ulama nan berubah pendirian. Kalau dapat harta, dapat duit, dapat kedudukan, tidak berani menyampaikan yang benar lagi. Ada sebangsa binatang, Pak, bagi orang yang tidak tahu halal haram, itu dipeluknya binatang itu. Ya kan? Itu banyak di Sumatera Barat, orang berburu. Kira-kira apa binatang yang dipeluknya itu? Apa? Anjing. Ya kan? Pada anjing itu najis. Jadi orang berburu kok, Pak, kadang-kadang nyoda ulu dari anjing, kadang-kadang kudian dari anjing, kadang-kadang samo jo anjing. Samo manga, samo bajalan. Samo balari. Adi palu situ. Ya kan? Anjing ini sangat setia kepada induk semangnya. Tapi orang maliang cadiak, Pak. Baca diaknya. Nyo cali anjing ko panyala suko menggigi orang, nyo bawa godok ke sini. Jolonyo anjing ko menyala, memanjik-manjik pagarnya untuk menggigi orang. Orang maliang ko santiang, nyo itu godok. Anjing lah itu sila. Aikunya nyo geleng-gelengan. Habis sifat penyalaknya tadi. Dah ada leh. Banyak orang nama dia itu gini. Dia tidak acuh lagi orang menghantam agama ini, berniat untuk menghancurkan. Yang lebih berbahaya lagi ulama su itu. Ya kan? Kalau di Minang bapak-bapak itu diibaratkan yang telah berubah pendirian itu, tapi dia tetap mengaku beragama Islam, tapi dia menghancurkan Islam dengan jabatannya. Itu namanya panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk luruh kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Ada enggak di Batam kok? Munafik. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau, Pak. Anan tibarau, apa nan pernah gadang di kampung, ada sabanso tumbuh-tumbuhan, tu ditabiang-tabiang tumbuhnya. Kalau nan keteknya namanya pimpiang, nan gadangnya nama tibarau. Ba tibarau tu. Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh saroman bana jo bantuak tabu, dikunyah haram kok barai, raso amba indak menantu pengicuh gadang mokironya. Masuk ketek sabantuak jaguang, disilau indak berbuah, bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia, tibarau lamadok mudia, baki sangin kailie, inyo lamadok ilie pulo, kate hiyo ke bawah hiyo, anggua hiyo, geliang hiyo, aji hiyo, korupsi hiyo. Segala itu orang tak punya pendirian. Makanya masalah dunia ini dan masalah agama masing-masing kita harus setiap saat minta tolong kepada Allah. Ya kan? Tak ada yang bisa menolong kita selain dari Allah. Untuk itu kita masing-masing ini sesuai dengan fungsi kita, jalankanlah itu dengan benar dan menurut aturan Islam. Kalau ada ide-ide kita, ya kan, atau adat istiadat yang disusun di suatu negeri tapi bertentangan dengan Islam,
tinggalkan adat itu. Jadi makanya kalau kita orang Minang adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai, adat kita itu harus patuh kepada peraturan agama Islam. Ya kan? Jangan peraturan adat kita lebih ditinggikan dari Islam. Karena peraturan Islam, peraturan Al-Quran, wahyu Allah tu sama kupiah jo kapalo. Kalau kupiah ko sampi, kapalo nang kadi tarah atau kupiah kadi tukar. Ada orang kini banyak kapalo nanyo tarah. Iya kan? Itu. Jadi kalau kopiah ini tidak muat, sempit, yang kita tukar kopiah. Karena peraturan Allah lebih dahulu dari kita. Kalau kita cari peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang memutuskan hukum tidak dengan hukum Allah, maka dia sama saja dengan kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang memutuskan hukum tidak menurut hukum Allah, dia sama saja dengan orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Siapa yang memutuskan hukum tidak dengan peraturan Allah, maka dia orang fasik. Bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, jadi kajian-kajian ini Pak kan banyak korban waktu kita. Maka kita harus berubah. Kalau apa jadi ni niak mama Pak, baani niak mama tu. Anan kanyo buek kana kemanakan manurui alu ajo patui. Kalau kini banyaknya balian orang Pak. Ndak menurut alu aja patui tu, nama orang kau nam patui ke dia alu hanya jalik-jalik aku bisa dia alu apa jago. Kalau nenek mama yang betul itu memimpin anak kemanakannya, bagaimana di Minang ini? Aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu. Kok batamu cadik jonan pandai paham duo menjadi satu. Aduh, jadi pakai orang pantun tu kini pindah menurut tampaknya lah. Dikiak bibi hendak batangkai, disabui lidah hendak batulang, batamu cadik jonan pandai, nam bodoh membayar hutang. Ya kan? Ini adalah suatu aturan-aturan yang tidak mengacu kepada aturan Allah. Jadi harus dikembalikan lagi. Kan ada kini babalik ke nagari, babalik ke surau. Kalau apa iyo disuruh babalik ke nagari, tentu harus pulang dari Batam ke kampung balik. Dah balik tinggal sekolah. Maksudnya apa? Kebudayaan negeri kita itu, adat istiadat negeri kita jangan sampai luntur walaupun kita tinggal di rantau. Ya kan? Nan ketek samo kita didik, nan gad samo gadang lawan bayo, nan tuo dihormati. Kinilah banyak Pak remaja kemelintih di muka awak, tenda do minta izin. Kalau dulu emboyongku, dulu emboyongnya, permisi yonya engku. Kini itu nak ada. Ya kan? Dikacak langan labak bangan, dikacak batih lah bak batih. Begitu juga disampaikan kepada orang, lakukanlah yang benar, makanlah yang halal. Jawabnya. Sedangkan nanaram saya basari gini Pak Ustaz, apa lain halal. Orang lah itu sadonyo je. Kalau ndak satu lah awak tak sisi awak je.
Ya kan? Nan ijuk nan tali nan isu nan kini kau masuk neraka kalau sama tak awak seorang guys kan. Ya kan? Ada Donald Trump senan, ada Firaun, ada Namrud, ya kan? Ada Jitsa Samir, ya kan? Orang-orang yang menantang Allah. Tapi mampukah kita masuk neraka itu? Ya kan? Anak-anak muda aku yang masih merokok, sesudah habis rokok itu apa daman apinya tu kakaniang. Ya kan? Kau taluk kau. Jangan kau masuk neraka. Maka berbuatlah kita di muka bumi ini menurut aturan Allah. Yang namanya kendala itu akan tetap ada. Itulah hidup. Kalau orang berjalan di tanah datar, kiri dan kanannya bertaburan kembang, itu sudah biasa. Rancak jalan di tanah datar, lama lenggang gundu tetako, rancak rarak di hari panih. Lalu dipasang baju merah pulai, ya kan, di piaman nama orang pulai. Di piaman ko sado baso kanyo tukar, orang tu orang. Ya kan, orang. Itu piaman. Tapi rancak lo baso tu diranga. Bila pulang Jakarta patangnya je. Siaga jo, adik perusi awak, besan awak, ipa awak seorang lelaki je. Kalau orang tak mengerti baso piaman pak, kau salah kaparanya. Ya kan? Hak je orang. Ajo seorang selakinya sebanyak tu berusi nam pulang. Nyo ndak itu maksudnya awak seorang sana laki-lakinya. Ikan, ikan. Itulah uniknya bahasa Piaman di Sumatera Barat. Bahasa yang paling lawak. Tapi kata-katanya itu banyak dari sama dengan perbendaan kata di Bukit Tinggi. Orang Piaman kalau menyebut jalan, tak ada jalan dah pak, labu lah. Di labu aja. Orang Bukit Tinggi jauh itu. Kemudian ada sebagian wilayah Piaman itu tapi masuk agam, namanya Tiku. Ambo kalau hujan mode tadi hari pak, kutiko ambo kapai mengaji, ambo pasang mantel. Dulu ambo jo motor sepahinya. Taga orang rumah di muka pintu tu nyo pacik payung dah jan pai jo lek hari hujan mah ambo lah berjanji na jo orang pengajian ko ba undang ndak datang awak beko kecewa orang anyo ba pantun deke pintu tu sinai anak rang tiku anak rang tiku Pariaman menangi ambo tagak di pintu malape huda ba hujan-hujan. Akan beliau nan serupa itu tu nan tak ada gini lek. Kenapa? Dia sudah dijemput oleh yang punya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi di puncak-puncak kita kaum muslimin mendapat nikmat, kita akan dapat musibah. Kita yang selalu ditimpa musibah akan datang nikmat. Itu Allah yang mengatakan inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan datang kemudahan. Di bapak-bapak yang hidup di Batam ini sebagai saudagar, awak mengalih itu kami itu pak, ada labo dapik lipik takulai. Ikan serupa orang Arab pak, pai membali kayu gaharu kama ke perbatasan Aceh di Sumatera Utara, namo nagarinya Barui. Tu banyak kayu gaharu tu sana. Iya kan? Orang Arab itu karena sangat bermanfaat baginya kayu itu, mau dia membeli kaum muslimin 3 kali lipat harga yang biasa. Atu lipik takulai galai tu. Lah dilipik tu takulai je le. Banyak labonya. Ada kadang-kadang labo tipis sedapik. Kemudian kadang-kadang lah nyinyi awak setiap lalu orang kadai bali pak caliak pak tambah pak lah kari yang liu awak nak dibali orang galai kot.
akhirnya jalan labo nang kadape pokok nan tamakan pai ampo pulang aban tabaye bali godok tinggal bali gatan dia tonggal lekok lekok labo kira pokok nan tamakan begitu. Makanya kita harus sabar menerima musibah itu, jangan kita panik. Kenapa? Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang sabar. Mungkin bapak-bapak sudah lihat di YouTube sapadiah-padiah penderitaan awak pak, alun sapadiah penderitaan karambie le. Kalau di Piaman banyak nak karambie kok tinggi-tinggi itu. Nyo ndak mau memanjek itu doh, baru sana nyo suruh setinggi itu baru memanjek karambie, iya kan? Banyak orang menonton di bawah, kok nyo balian baju ke dia nya, kok tilanjang sebaru itu kate, nak mengumpul karambie nyo beko, iya kan? Karambie itu bapak-bapak itu asalnya arai babungkuih jo kelupa, arai itu nam pencetak kue bainai itu pak. Batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kelupa pacah harai keluar. Kalau tiba angin kancang badarai arai ko ke bawah ndak sampai jadi mumbang. Nan mumbang ko indak lo sadonyo jadi karambie do. Tiba tupai jatuh ketek badan. Kalau sampai badan jadi karambie, masak bedo mudo susah. Sampai di Batam kau mau cari pak, banyak orang menjual air karambie mudo. Antah nama nan banyak kini diambil orang karambie masak jo karambie mudo. Orang memanjek karambie kau pak, ndak ada nambah terati dah. Ya kan? Kecil orang Piaman nyolanyau je. Batangnya panjek, palapahnya kadudui nyo piuh tampuak kakidanyo geliang badan kasuuk balambin tiba di bawah. Dah do orang Piaman kau mau menurun karambie jo tali do pak. Muju karambie tu lai sabui. Kalau ndak ada sabuinya langsung pecah tiba di bawah. Itu pikir pak setelah mogo, bahaman kau karambie kau sabui. Karena orang nang kamambie biko ndak batarati. Ya kan, Allah lah tahu tu. Nyolapuk on segala. Kok tiba di tanah kareh tak kulibak kulit nan taba tiba di luluak gaca tabanam badan ke bawah. Lai ada madu hanya, ndak nyo diam sesabar saja pak. Lai nyo keluar orang dari luluak gaca tu, lai. Tapi tiba di luar nyo sulo jo basi runciang. Sulo namanya, itu berasal dari bahasa Arab. Yaslan nara. Hanya jadian saya bahasa Piaman orang Piaman lah. Sulo. Kan? Yaslan naral kubra. Di sulo napi neraka ke orang nan neraka tu. Iya kan? Bahasa Piaman kau pak banyak berasal dari bahasa Arab. Jo bahasa Inggris. Sebab itu negarinya tapi lawi. Come here kecil orang Inggris. Come here kecil orang Piaman. Kan mirip tu. Sikin kecil orang Arab. Sakin kecil orang Piaman. Sakin tu pisau. Nah, sudahnya sulo di orang tinggal tampuruang seleh. Dibawa badan naik ke rumah. Laharok lo karambie ko kadiawetkan. Kironya ndak dapat selempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku. Dibawa badan kalapu dirambah jo matoladiang. Kapiang duo badannya. Lihat do maduhnya. Ndak nya sabar. Alah selesai penderitaannya alun. Lata sanda lo di dapur tu kukuran sudah wakiki. Kok kukuran biasa nak baado. Jo motor listrik nyo putar. Sabalun tatampuruang nak nyo antian. Alah selesai alun leh.
tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit nyo rameh-rameh di orang jual yangi lain maduhnya ndak nyo diam lah jadi santan nyo angean di orang ditungku balik idui api di bawah baitu awak manggalaga nyo masuk lado beraka padianya nyo tambah lang kue nyo tambah sepade nyo tambah ruku-ruku nyo agi daun salam nyo agi asam kandi nyo agi marica ko apa ndak tanggung apa lonjak lontong itu menahan sakit tapi santan karambi itu sahabat biko dimasuk orang dagiang ke dalamnya ikan lah harumnya lah do aromanya bertanya tetangga sebelah ke ibu nama masak ko ibu masak bu kalio dagiang laita sabui karambi indah ba inyo nama rasai saja dari arai ndak ada namanya disabui orang dia pak jadi pengurus masjid jadi suami nyok kalau jadi pengurus masjid kupeknya dari masyarakat mah pak kalau awak jadi suami dan mau pe awak istri sabar tiru karambi itu ya kan bagaimanapun kita berbuat kebaikan tidak semuanya orang akan memberikan aplaus kepada kita banyak je orang dan mau pe itulah kehidupan sabar ya kan? Bapak-bapak para jemaah yang terhormat labaran sujo kalio tadi lah tambah masak yo ya kan babu iyo lah masak randang aja nah do tersabui karambi dah pak ya kan aku lai kalai karambi aku nampaknya pak diseraan orang kau onde-onde seketik baru nampak tapi asa kagulai namanya hilang kita tidak perlu sebuah nama tapi kita bisa mengubah warna tanyalah ke ibu-ibu kau pak bu kalau inyo membuat kue ya kan dia dia kue itu resepnya pandan ya kan maka samanya kue pandan pai awak ke kedai diminta jus tomat iyo jus tomat jus naga iyo jus naga namanya padahal yang menjadikan jus itu manis adalah gula tapi tidak ada tersebut jus gula tidak ada pak ya kan begitu juga kalau istri kita membuat kopi untuk kita ya kan pahit sekali kopi itu deh kurang na gulanya talonsong nanya magi gulo deh manis bana banyak na gulanya pas baiko kata orang galai mantap naraso kopi nan gulo hilang mantap naraso kopi ya kan tapi gula tidak pernah berkecil hati karena dia tahu yang menjadikan manis itu dia bukan yang lain-lain itu tapi kalau dapet kaki sakit badan kurui muku puda akhirnya kaki busuk dipotong cik orang sakit sakit gulo gulo saya salah nah ada sakit kopi dah pak berpotong kakinya yo sakit gulo gulo nan salah tapi sampai sekarang gula itu tidak pernah putus asa dia tetap mewarnai makanan yang menjadi manis kalau tidak satu yang tidak manis pak pahitnya lain kerana mu sedukuang anak ampadu tanah kan pahit tu pak apa rame kau be piagi lah gulo ya kan pahit manisnya ya kan ini kaum muslimin jadi hidup para jemaah yang terhormat ini akan syarat dengan cobaan ujian kalau tidak ada ujian ini seperti anak sekolah kita tidak akan naik kelas di rumah tangga ada je ujian pak ustaz ada dapat bini anak apa nam bijak bercelalek di bibi peluru rambo saya munculnya ke apa asabah saya jangan ditinggalkan sebab awak lah beradak bercucu malu awak jangan lain jangan ditinggalkan
Karena itu biasa. Kenapa bisa kita menikah dengan istri kita itu? Berarti Allah sudah mencocokkan dia sebagai jodoh kita. Jangan mengupat-upat. Kekurangannya itu jangan dilihat dari satu sudut. Di sudut yang lain banyak kelebihannya. Apa kok dapet babini hitam? Jangan kecewa apa? Angin orang hitam tu. Tanyalah ke orang nak babini hitam. Semuanya ada. Nampak dapat orang bajanggui serupa mboko, jangan nampak cacik. Ada gunanya. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo, elok pulo bajanggui panjang salemo jatuh di tempuangnya. Sebelum nak ambil tisu ada mana? Tapi ingat, kalau ketika muda seperti anak saya ini jenggotnya hitam, tapi setua saya ini nangis minta jenggot hitam, tak bisa lagi. Jangguik lah putih serupa perak, tandonyo badan nalah tuo. Amal salih nang kita apa banyak, boleh nanti masuk serugo. Apa-apa kalau pulang ke kampung, yang di masa kampung, sempatkanlah berjalan-jalan ke Pariaman, ke Pantai Gondoria. Ada sinan orang mempertontonkan ke orang yang datang sebagai tamu baru baca min. Alah Pak Anjali. Alah. Pulanglah jam masih 6 sedih batam ko. Caliak. Caliak jo negari awak. Kalangi tabanglah bangau rauknya ke tanah juara suak jan lupo jo jariau tunggak arus mangana di masandinya. Ya kan? Jangan dilupakan kampung. Jadi baru baca min tu Pak pandai lo serupa selfie-nya. Bang kau bisanya situ baru kau kan dari orang. Orang tak pai salat di zaman Nabi Musa disumpah jadi baru. Nah, itu umat dahulu Pak, langsung azab diberikan Allah. Perskotnya. Kok dibuik lo di Allah ke umat Nabi Muhammad kau Pak? Ya kan, orang yang tak pai salat disumpahi jadi baru. Lah kebara banyaknya baru di Batam kok. Ada enggak orang sedang salat nyoka disko? Ada. Jadi baru tu Pak bisa itu. Nyo calik bantuannya. Tapi nak nambah tanyuan ke orang tu, lah ada perubahan baru sudah baca min kok. Ayo nak do Pak Ustaz. Sawananya Pak, kalau baru tu sudah baca min, tu painya ke tukang jahit. Bahasa modernnya tailor. Orang Piaman dan alun tahu je istilah tailor go agecnya. Sajaleh-jaleh dia tukang jahit di Piaman, tiba di Jakarta tailor jenya. Jadi sama sih sebenarnya antara tailor tukang jahit itu juga. Tak beda. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, kok layado pangana baru tu berubah kena nelok, ya kan? Sudah nyoba camin tu painya ke tukang jahit. Aka baru ke tukang jahit. Begitu maju je. Selama kau memanjik betul lanjang, saya tonton di orang bawah, nampak orang awak. Malu awak jauh, buatlah baju kat dua pasang baaj. Dia ada baru ada itu. Ada Pak. Padahal lain-lainnya camin ni badannya dicamin, ndak rancak betul lanjang tu. Tapi ndak ada pengananya nak berubah. Jadi bahrana didatangan Ustaz ke Batam ko, tapi ndak berubah perangai awak do sekadar ayo hebat Ustaz tu. Sama saya awak je baru camin tu. Jadi sia saja Ustaz nan datangnya sampaikan kaji-kaji nan bana, kita amalkan. Jangan sekadar menonton Ustaz. Cik lai Pak. Ada bahasa Indonesianya ulat. Orang Minang menyebut ulet. Kalau di kampung Ambo, di Kabupaten Agam,
Ada di batang jambu paraweh, di batang jambu air, ulek bulanceh namanya Pak. Tu sangat biso. Sawananya nyo ndak memantak orang tu. Manga? Orang ko memanjik paraweh ko, ndak nampak dia ulek ko. Sehingga kanailah kulitnya ko dek biso ulek. Abayonyo bisa ulek belanceh tu digawi siko kata digawi lo kan ya pindah lamo-lamo bantu kanai kacang miang lah. Suatu kali apa kata ulat ini, dia curhat kepada Allah, ya Allah, kalau setiap memanjik jambu paraweh kanai tangan orang di biso ambo, maka saya rasanya jadi zalim. Untuk itu ya Allah, saya ingin berubah. Berilah saya petunjuk bagaimana saya berubah kepada yang baik, agar saya tidak meninggalkan biso lai ke orang banyak nama manjek. Rupa permintaan ulek kau dikabulkan ya Allah Pak. Keluar air ludah di mulutnya. Air ludah tu babanang-banang, hanya putar jo tanduknya. Akhirnya terbentuk kepompong. Sampai di kepompong itu saja Pak, ulat yang berbisa tadi sudah mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Kepompong itu dibikin orang untuk benang wol. Benang wol itu untuk siapa? Untuk kita manusia Pak, dipakai ke baju. Jas kainnya dari wol, jaket dari wol, baju muslim dari wol. Itu di samping bulu domba, bulu biri-biri, ada campuran yang lain, kepompong yang berasal dari ulat tadi. Kepompong tu balubang di bawah Pak, amasuk laulek tu ke dalam. Baralamonyo di dalam ampe puluh hari, ampe puluh malam. Ke rumah bini baru nyo ndak pulang, ke rumah bini lama nyo ndak pulang. Nyo aniang sedalam kepompong tu. Kemudian sudah genap 40 hari 40 malam dia keluar. Lai jadi ulek jangan lai? Ndak. Dia sudah jadi kupu-kupu Pak. Mungkin kita sepakat mengatakan kupu-kupu itu indah. Bulunya itu lembut dan berkilauan. Dia tidak memangsa orang dengan bisa lagi. Makanya enggok dari bunga ke bunga. Makanya menikahkan bunga tadi di kerajonya setelah jadi kupu-kupu lek tu maka menyambungkan silaturahim. Bunga ko sama jawabnya Pak, ada bunga jantan, ada bunga batino. Tapi nan jantan tak bisa menurut nan batino, iya kan? Nah, nan jantan tumbuh di Batam Center, nan batino tumbuh di namanya celek di Jambatan Barelang. Anda bisa adanya menurut. Bunga ko dinikahkan dek ramo-ramo tadi. Enggok ramo-ramo tu di bibit bunga jantan, laki di jarinya, karena jarinya pakai perakik. Pindahnya enggok ke bunga batino, saat itulah terjadi pembuahan. Apa kata bunga tadi? Terima kasih ramo-ramo, kupu-kupu, engkaulah menjadi P3N kami. Selama ini cinta kami tertunda, sekarang sudah engkau hubungkan. Jadi setelah jadi ramo-ramonya Pak, inyo menghubungkan silaturahim kerajaan. Awak betul juga ndaknya Pak. Dilatih berpuasa sebulan. Berubah perangai ndaknya sudah tu. Jangan memecah belah masyarakat, jangan mengadu domba. Lakukanlah yang terbaik di tengah masyarakat sesuai dengan keilmuan kita. Itu manusia yang punya nilai lebih, menaburkan kebaikan. Apakah manusia itu akan rugi? Tidak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu.
wa in asa'tum falaha, jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepadamu. Jadi pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hidup kita ini setelah mengabdi kepada Allah, apapun problem yang kita hadapi, ya kan, baik urusan dunia, baik urusan agama, mengadulah, berdoalah kepada Allah. Sesuatu usaha kita yang menemui jalan buntu, tertumbuk galah kenapa, tersorong bajak ke batu, sabar kita menerimanya. Bahwa Allah mengatakan dalam kesulitan akan datang kemudahan. Yang ketiga, karena kita ini maju, Pak. Ndak ada kita konan mundur do, Pak, Bu. Maju ke mau, Ustaz? Maju mengajar pintu kubur. Percayalah juga kecil mbot. Ndak ada kita ini yang mundur, Pak. Maju ke pintu kubur. Begitu kita setiap hari ini. Semakin bertambah umur kita, semakin berkurang jatah kita hidup di dunia ini. Kalau kita turutkan dunia yang glamor, yang penuh tipu daya ini, nanti kita mati, bekal yang akan kita bawa tidak ada. Kalau orang mati tanpa bekal, itu namanya mati dekat, mati nekat. Nyasabut sianu lah mati jalan kosong saja. Tak ada palo nak nyoba ojek. Itu jalan kosong. Jangan seperti itu. Kan rugi kita jadi manusia. Manusia ini kita semuanya tidak akan mencapai kekayaan di dunia ini, karena kekayaan itu ditakdirkan Allah. Ada kawan nambo, Pak, batamu dia mbo sudah pensiun, Pak. Di Indonesia aku tidak ada kota nan tak pai jo ke sini lagi. Akhirnya mbo pulang jo ke Baso. Tidak ditakdirkan nambo di Allah kayo dah. Ya kan? Kalau orang rumah makan sederhana tu, Pak, di mana tagak lapau berkunjung seorang makan saja. Sehingga kini di Madinah lah dulu rumah makannya. Padahal Pak tu nak sama SD dah, Pak. Di kaya itu takdir. Ya kan? Ambo jadi mubalik kok takdir, Pak. Kau ambo ubah jadi menggalih, Pak, tidak bisa dah. Sebab kebiasaan saya itu berpidato. Ambo cuba lo menggalih, Pak, dari ayam ke talu saya tidak bisa dah, Pak. Pak, kalau menggalih ayam saya galih, jangan diresik lo talu pacahnya. Ya kan? Apa itu dalam hidup ini? Maka minta pertolongan kepada Allah. Apa saja yang menjadi gawai kita, tetaplah istiqamah dengan itu. Itulah bapak-bapak para jemaah yang terhormat, kajian kita sesudah salat zuhur ini di Masjid Baitus Syakur, ya, rumah tempat kita bersyukur. Siapapun yang sahamnya masuk untuk membangun masjid yang indah ini, berarti dia akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah yang indah di dalam surga. Dan jamaah yang selalu memakmurkannya, meramaikannya, akan selalu dapat doa dari malaikat semenjak turun dari kedai, dari rumah tadi sampai nanti bapak tiba di rumah kembali, didoakan oleh malaikat. Karena apa? Karena memakmurkan masjid. Kalau ada yang salah, itu semuanya adalah ucapan dari lidah saya. Yang benar, kajian-kajian yang benar itu berasal dari Allah. Kalau ada apa maraso tersinggung jo kaji, ya kan, jangan berang. Karena kaji itu sama jawab basikik. Kalau awak basikik, Pak, kapal awak sedang gatal, namun hendak bagi gigi sikit tu, asero tu picing-picing tu. Sebab kalau awak kata, ada sikit baru di Bali orang barunya sikit enggak kepalanya, padi kepalanya sikit kelera macam. Ya kan? Kira dia pareso mana tingkuraknya tu nan dikada. Jadi kalau kapalo dikada tu biasa sepadi kena sikit tu. Tapi kok iyo tersinggung jo pembawaan ambo mengecek dari ujung kaki sampai ujung rambut.
ambo mohon maaf ka Pak Pengurus, ka Pak RW, Pak RT, seluruh pemuka masyarakat orang awak yang ditakdirkan tinggal di Batam ini oleh Allah. Saya doakan usaha Bapak lancar, badan sehat, dan apa yang telah dapat diberkahi oleh Allah. Anak dan istri menjadi istri dan anak yang saleh dan salehah. Kemudian jangan lupa dengan kampung halaman. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau ada karambi, ada ketapang. Kalau ada ambon, insyaAllah nak ketiba dipanggil, insyaAllah ambon lo datang. Tapi kalau tidak dipanggil datang saya bentuk baru tidak terjual tiba siko. Ya kan? Ini. Tapi kalau dipanggil pun tidak tanggung anak-anak ambon yang menjaga dah. Ya kan? Pakai kokarde saja itu. Ya kan? Bahwa ini tim yang menemani ustaz kemana pergi. Mudah-mudahan jadi amal saleh bagi anda semua. Amin. Lede ke maaf mudah. Bapantun lambo cik di. Pantun lambo ko jangan diamalkan. Ya kan? Apa pantun ustaz? Orang piaman. Ya, orang piaman yo. Sebab ambo mendengar kabar tadi siko banyak orang piaman. Ya kan? Menanam jati di piaman, di dalam palak orang Padang Sago. Dalam babini bapacaran sangat gadang sansaronya. Jadi nalah babini go jam bapacaran yo le terang ada pak tau lai pakai salah bini tu asa awak lah babini bapacaran sansaro dia nyo pacar rumah tangga. Jadi itulah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jangan apa entak je tunjuk. Jangan mengangur saya menjelik tu. Ya kan? Ya kan? Ada entak je tunjuk.